Sebulan pasca ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, pemerintah mencabut aturan soal investasi minuman beralkohol atau miras yang terdapat pada lampiran 3. Perpres yang memperbolehkan investor asing untuk masuk ke sektor minuman beralkohol dan perdagangannya menimbulkan keresahan. Setelah menerima masukan-masukan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dengan cepat dikhawatirkan bisa menimbulkan keresahan di mata investor. Ekonom Indef Abra Talatov menilai keputusan Presiden yang membatalkan aturan investasi miras membuktikan bahwa produk kebijakan tersebut dilakukan gegabah dan terburu-buru. Regulasi prematur itu juga diduga tidak dilandasi dengan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam melihat dampaknya bukan hanya terhadap aspek ekonomi tetapi juga ekses pada isu kesehatan, sosial, dan politik nasional. Sehingga sangat wajar jika peraturan tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat karena memang minimnya ruang aspirasi bagi tokoh masyarakat, ormas, dan unsur masyarakat lainnya. Bahkan Wakil Presiden pun ternyata sampai terkejut karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut. Kemudian alasan pencabutan daftar negatif investasi pada industri miras dengan dalih menggenjot investasi nasional juga sama sekali tidak masuk akal karena realisasi investasi langsung pada tahun lalu pun ternyata masih tumbuh positif hingga 2,1%. Sementara itu, Ketua Umum DPP HIPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengklaim pembatalan Perpres ini tidak menimbulkan dampak bagi investasi. Saya melihat karena ini baru keluar, ya belum lama dan belum sempat disosialisasikan kepada kalangan dunia usaha. Kami melihat sih belum ada dampak ya terhadap investasi, apalagi sampai misalnya turunnya kepercayaan investor. Menurut kami belum, karena belum menjadi suatu kebijakan yang baru jalankan atau yang pasti, tapi tiba-tiba sudah dicabut. Bila melihat realisasi investasi tahun lalu, sebenarnya nilainya masih positif di tengah pandemi COVID-19, yaitu lebih tinggi 1,1% dari target yang ditetapkan. Sementara perolehan cukai dari minuman beralkohol hingga Juli 2020 justru turun dibandingkan tahun sebelumnya. Seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Jangan sampai menimbulkan keresahan dan berdampak pada perekonomian. Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Ini ada yang menarik, beberapa hari terakhir ketika Perpres nomor 10 tahun 2021 baru saja disosialisasikan untuk bisa segera diimplementasikan, tetapi kegaduhan pun muncul karena ada beberapa bagian yang dirasa kurang tepat. Presiden pun akhirnya turun tangan dan lampiran 3 pada akhirnya dicabut yang berkaitan mengenai dalam tanda petik legalitas miras. Tetapi ada harapan yang besar dari Perpres nomor 10 tahun 2021 ini untuk memberikan insentif yang lebih besar kepada UMKM. Tapi apakah memang benar bahwa Perpres miras dicabut, kepastian investasi terganggu? Itulah tema kita pada malam hari ini. Dan saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Pak Bahlil Lahadalia. Mbak Bahlil, sehat? Selamat malam. Selamat malam Manu, Assalamualaikum. Sehat-sehat. Perpres lampiran 3 nomor 312 dicabut jadi tambah sehat kita. Sudah nggak banyak ditanyain lagi, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada Pak Bambang Britono yang merupakan Ketua Hubungan Antar Lembaga PHRI. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam Mbak Mano. Sehat Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Sudah mulai menggeliat ya teman-teman di PHRI ya? Insya Allah. Dan selanjutnya ada Mbak Eni Sriartati yang merupakan Ekonom Senior Indef. Mbak Eni, selamat malam. Ya, boleh ya ini ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tanya langsung ke Mbak Eni dulu deh. Mbak Eni pasti punya catatan khusus ya, karena memang banyak orang yang ada yang lega, tapi pada akhirnya ada yang juga menilai bahwa baru saja disosialisasi tetapi kemudian sudah dicabut lagi. Ada ketidakpastian di sini. Padahal ketika kita bicara mengenai investasi harus ada kepastian hukum di sana supaya investor ini tenang hatinya. Nah, kalau catatan dari Mbak Eni sebelum nanti saya ke Pak Bambang tentunya. Ya. Jadi kalau beranjak ya, ini beranjak dari kasus lampiran 3, memang sekali lagi ini menunjukkan betapa dalam penyusunan kebijakan-kebijakan ekonomi yang punya dampak luas ini tidak terkoordinasi secara baik. Jadi mestinya sebuah kebijakan yang sudah
disahkan itu minimal ini sudah menampung berbagai macam masukan dan sebagainya. Nah ini yang sekali lagi nota hitam lagi gitu dari beberapa kebijakan yang beberapa periode sebelumnya juga mengalami kasus yang sama. Jadi disahkan sehari kemudian dicabut lagi gitu kan. Tapi ini sudah melegakan karena memang pasti akan menimbulkan kontroversi yang luar biasa untuk miras. Padahal ya sebenarnya Perpres 10 ini kan isinya didedikasikan untuk memberikan fasilitasi. Jadi sebenarnya niatan utamanya itu Perpres 10 2021 itu adalah bagaimana mendorong investasi karena postur sektor ekonomi kita 99% UMKM, maka sebagian besar ini kalau kita baca ya perpresnya itu mayoritas eksplisitnya kata-kata yang tercantum di perpres itu adalah mengenai insentif untuk mendorong UMKM. Nah, cuman memang kalau kita baca keseluruhan, Pak Bahlil pertama, nanti tolong diklarifikasi UMKM kita ini yang difasilitasi itu kan batasannya 10 miliar, ini yang paling mudah. Padahal sekarang usaha-usaha kecil saja, katakanlah untuk pertukangan saja, untuk beli mesinnya itu 1 miliar paling hanya dapat 2-3 mesin. Jadi kalau batasannya itu di bawah 10 miliar itu sudah pasti banyak sekali nanti UMKM yang seharusnya mendapatkan fasilitasi itu nggak dapat hanya karena definisi. Nah itu pertama. Nah yang kedua adalah yang dibutuhkan oleh UMKM kita itu tidak sekedar proteksi, artinya perlindungan. Oh ini boleh nggak boleh dimasuki gitu kan, apalagi yang nggak boleh dimasuki hanya di bawah 10 miliar gitu. Tetapi yang paling mereka butuhkan adalah insentif konkret untuk mereka di-empowering, diberikan akses. Nah, akses inilah yang sebenarnya kita tunggu-tunggu itu muncul di dalam Perpres 10 2021. Nah, yang ketiga adalah ini kan ada semacam beberapa keperpihakan, katakanlah ini diwajibkan bermitra dan sebagainya. Nah, tetapi ya yang selama ini dikeluhkan oleh para UMKM ini itu hanya narasi. Jadi apa yang dalam tanda kutip agar ini benar-benar terselenggara kolaborasi antara yang besar, menengah dan kecil ini mampu secara bermitra gitu, dan mitranya tidak perlu kawin paksa gitu. Nah ini kan yang simpul ini yang selama ini belum ada, ini yang belum muncul juga di dalam Perpres. Dan yang keempat sebenarnya insentif fiskal seperti tax allowance, tax holiday dan sebagainya itu mungkin untuk yang menengah. Tapi untuk yang kecil, apalagi yang mikro, ultra mikro, itu tax allowance, tax holiday itu masih di awang-awang karena mereka untuk bisa survive aja itu masih mendapatkan banyak sekali kendala. Nah itu secara umum yang sebenarnya ditunggu-tunggu dari Perpres 10 2021 ini. Pak Bambang, kalau Pak Bambang ini sebenarnya kan hal baik ya ketika Perpres kemudian disahkan. Nah teman-teman sendiri catatan dari pengusaha khususnya PHRI berkaitan mengenai hal ini Pak. Ya, terima kasih Mbak Manora. Industri kami pariwisata itu sebetulnya rohnya adalah keterbukaan. Ya. Karena bagaimana kita bisa menarik wisatawan dari seluruh dunia kalau kita tidak terbuka. Karena travelers itu berbagai macam latar belakangnya, jadi kita tidak melihat dari mana warna kulit dan lain-lain. Nah, prinsip keterbukaan itu adalah yang terpenting di dalam industri pariwisata. Nah, kami melihat banyak sekali sebetulnya peluang-peluang terhadap UMKM di daerah potensi terkait dengan pertanian maupun kearifan lokal. Karena banyak sekali hasil-hasil bumi yang karena jumlahnya banyak itu kalau tidak diproses dia akan busuk. Nah, di banyak daerah itu ada keterampilan warisan budaya untuk mengolah hasil-hasil alam sehingga bisa menjadi nilai tambah yang lebih baik gitu. Nah, kita pikir kalau di dunia pariwisata itu kan perlu aksesibilitas, perlu amenities
dan perlu atraksi, ya. Dan apa yang sekarang sedang didorong ke UMKM ini kita melihat itu bisa menjadikan satu integritas yang baik dari hulu ke hilir karena ada petaninya, tapi ada proses pembuatannya, ada support dari pemerintah sehingga itu bisa mengangkat potensi-potensi ekonomi di daerah. Tapi ketika kemudian teman-teman pengusaha tentu butuh kepastian ya Pak ya, melihat kondisi baru saja kemudian disosialisasikan meskipun sebenarnya tanda tangannya sudah agak lama. Tapi baru saja disosialisasikan terus kemudian gaduh, kemudian pada akhirnya dicabut. Nah, bicara soal minuman beralkohol, sebetulnya Indonesia ini sudah sangat regulated. Jadi saya perhitungkan kira-kira mungkin ada 189 aturan yang sudah mengatur minuman beralkohol. Mulai dari produksinya, kemudian distribusinya, tempat dikonsumsinya. Kayak kami di perhotelan, di hotel dan restoran itu kan di hilir. Untuk bisa menjual minuman beralkohol itu izinnya banyak sekali gitu. Dan tiap pergerakan minuman beralkohol itu ada dokumen-dokumen yang menyertainya gitu ya. Jadi dan industri minuman beralkohol kan industri yang udah lama di Indonesia. Udah hampir 100 tahun ya. Jadi dan kenapa ini penting buat pariwisata? Karena seperti saya katakan tadi, turis yang mau datang ke Indonesia itu adalah orang yang mau bersenang-senang. Dan prinsip kebebasan untuk memilih itu penting sekali gitu. Banyak dari konsumen kita turis travelers itu kan kita mau ambil ceruk pasar yang mana ini kan penting. Dan banyak turis-turis yang masuk ke Indonesia itu yang memang punya kebiasaan, punya budaya untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Kalau masyarakat di Indonesia sendiri kan konsumsi alkohol kecil sebetulnya. Tidak sampai 1 liter, cuma 0,6. Karena justru minuman beralkohol baik import maupun domestik itu memang buat pariwisata. Dan yang menarik dari Perpres ini sebetulnya karena ada UMKM Pak ya. Selama ini UMKM kan nggak punya akses untuk masuk ke industri ini karena tertutup. Saya pikir dah semenjak tahun 1989 kalau nggak salah industri ini tertutup. Jadi potensi UMKM daerah yang tertutup itu nggak punya akses untuk masuk. Nah kemarin sempat terbuka kan? Itu disambut euforia gitu untuk ya, Manado karena Manado punya cap tikus, terus NTT punya Shopee, Bali punya arak dan macam-macam gitu ya. Jadi ini satu ekosistem yang juga belum pernah dihitung. Karena selama itu tertutup, kita nggak tahu berapa besar sih hulu ke hilirnya mulai dari pertaniannya. Pertaniannya banyak sekali kan, mulai dari pohon aren, pohon lontar, dari segala macam karbohidrat yang ada, tebu dan lain-lain gitu. Dan memang produksinya bukan hanya minuman beralkohol, ada gula batu, ada gula semut dan lain-lain, banyak sekali dodol dan segala macam. Tapi beberapa daerah yang punya budaya kearifan lokal itu kalau bikin minuman beralkohol itu nilai tambahnya besar. Dan kita kasih selamat harus kepada NTT yang sudah punya produk lokal, Shopee, dijadikan Shopia dengan kemasan yang elegan dan bagus, yang sudah setara dengan sebetulnya kualitas import ya. Jadi sebetulnya ini bisa jadi potensi juga untuk menekan minuman-minuman import yang masuk. Karena potensi ini belum pernah digali gitu. Sayangnya sekarang udah tertutup, ya udah. Berarti kita harus... Ya udah nanti kita urus yang lain lagi, kebijakannya disusun lebih baik lagi supaya tidak kemudian menimbulkan kegaduhan. Kalau memang harapannya seperti yang disampaikan Pak Bambang, itu memang bisa dibuka, tetapi dengan ketentuan bahwa ini yang berbasis misalnya potensi kearifan lokal. Nah, jadi nggak semua MMA gitu. Jadi yang di Perpres Lampiran 3 itu masalahnya kebablasan gitu kan semua. Justru kalau yang terjadi seperti yang di Perpres Lampiran 3 itu harapan Pak Bambang tadi bisa musnah karena pasti akan kalah bersaing dengan produk-produk impor. Baik, kita jeda dulu pemirsa, usai jeda nanti kita akan tanya kepada Kepala BKPM sebenarnya maksud, konsep dan tujuan dari Perpres ini seperti apa, karena memang kita sama-sama berharap niatan pemerintah untuk bisa mendorong agar percepatan ekonomi ini bisa mencapai target, bisa terrealisasi melalui Perpres ini. Pak Bahlil nanti akan jelaskan, jadi tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.